Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua, sekeluarga kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan selalu. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar KN1 dengan tema Ayo Yasinan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah mendengar istilah yasinan. Yasinan merupakan sebutan untuk kegiatan membaca surah Yasin secara bersama-sama yang sudah dikenal di Indonesia dan telah menjadi tradisi amaliyah warga Nahdien sejak dahulu kala. Biasanya Yasinan dilakukan ketika ada kematian, hertenan, jam'iyah, muslimat, fatayat, dibaca pada malam Jumat di masjid-masjid dan musola dan lain-lain. Untuk lebih jelas, kita akan mengenal surah Yasin. Di dalam Al-Quran, surah Yasin adalah surat yang ke-36. Surat Yasin ini terdiri dari 83 ayat. Surah Yasin tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Di dalam surah Yasin terdapat kisah tentang utusan-utusan Nabi Isa dengan penduduk Antakya. Kemudian, apa makna Yasin? Beberapa ulama memberikan pendapat tentang makna Yasin. Yang pertama, kata Yasin berasal dari kata ya insan, yang artinya wahai manusia. Manusia di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kata Yasin berasal dari kata ya Sayyidal Mursalin, yang artinya wahai pemimpin para rasul. Tiga, kata Yasin merupakan salah satu nama dari Al-Quran seperti Alkitab, Al-Furqan, Asy-Syifa, dan lain-lain. Keempat, Yasin juga merupakan nama surat dalam Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan lain-lain. Dan yang kelima, kata Yasin ini merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa pendapat ulama tentang makna Yasin. Sekarang kita akan menyanyi bersama dengan judul Ngaji Yasin Yuk, yakni dengan irama lagu Balonku Ada 5. Saya kasih contoh, nanti kalian hafalkan di rumah secara berulang-ulang. Yasin itu surat Quran 83 ayat, surat ke-36 diturunkan di Makkah. Yuk kita ngaji Yasin yuk, untuk kebutuhan kita di dunia dan akhirat, itulah faedahnya. Itu anak-anak. Jadi kalian nanti menghafalkan secara berulang-ulang dengan irama lagu Balonku Ada 5. Insya Allah nanti akan cepat hafal. Untuk selanjutnya kita akan mengenal dasar hukum untuk membaca Yasin. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang faedah dan manfaat membaca surah Yasin. Di antaranya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Ya'la, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah, wa man qara'a Hamim allati fiha ad-dukhan asbaha maghfuran lah." Rawahu Abu Ya'la isnaduhu jayyid. Yang artinya, barang siapa membaca surah Yasin di malam hari, maka paginya ia akan mendapatkan pengampunan. Dan barang siapa membaca surah Hamim, surah dalam Ad-Dukhan, maka paginya ia mendapatkan pengampunan. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala
Iqra'u ala mautakum Yasin, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Yang artinya, bacalah surah Yasin kepada orang-orang yang meninggal. Hadis ketiga, riwayat dari Ad-Darimi an Atha ibni Abi Rabbah qala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Yasin fi sadrin nahar udiyat hawaijahu, rawahu Ad-Darimi. Yang artinya, barang siapa membaca Yasin pada awal hari, maka akan terpenuhi kebutuhannya. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan memahami terkait dengan adab membaca surah Yasin. Dalam membaca surah Yasin, ada beberapa adab yang harus kita lakukan, persis ketika kita membaca Al-Quran, karena Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Di antara adab membaca surah Yasin adalah, pertama, kita harus dalam keadaan suci dari hadas maupun najis, yakni dengan berwudu. Yang kedua, kita memegangnya dengan kedua tangan dengan sopan dan penuh ta'zim, yakni mengagungkan. Ketiga, di tempat yang suci. Yang keempat, dengan menghadap kiblat. 5, membaca ta'awud, yakni kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keenam, dengan membaca basmalah. 7, dibaca dengan tartil. 8, kalau bisa kita berusaha membaca serta memahami kandungan-kandungan suratnya. Dan yang keempat, kita membaca dengan fokus dan konsentrasi. Untuk selanjutnya, kandungan surah Yasin. Ada beberapa kandungan dalam surah Yasin. Di antaranya menceritakan perjuangan pendakwah dan para syuhada. Di sana juga ada pokok-pokok akidah. Kemudian ada pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Dan juga ada pembahasan tentang mengingat kematian. Yang terakhir, faedah membaca surah Yasin. Di antara faedah membaca surah Yasin adalah, pertama, kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. 3, diringankan dari siksa kubur. Dan yang keempat, dimudahkan urusan dunia kita. Demikian uraian singkat terkait dengan surah Yasin. Anak-anak, selamat belajar dan memahami surah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.